Aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, Deliput. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Waduh, semangat banget nih yang mau 17-an. Iya, tahu deh yang juara lomba di komplek. Bisa aja kamu, Li. Tapi iya dong, mesti tetap semangat menyambut 17-an meski di tengah pandemi. Iya ya Put, udah 2 tahun nih kita ngerayain 17-an di tengah pandemi. Kangen banget gak sih sama perlombaan? Terus acara-acara lain khas 17-an? Jelas dong kangen, Li. Tapi momen 17-an ini harus jadi titik balik bangsa Indonesia untuk melawan corona. Hah? Titik balik ngelawan corona? Maksudnya gimana sih, Put? Iya, Li. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini untuk merdeka juga dari pandemi. Caranya dengan terus memperketat protokol kesehatan, memperluas vaksinasi, dan membantu saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi. Wah, kalau gitu sih aku setuju banget. Kita mesti ngejadiin juga momen kemerdekaan ini sebagai momen bersatu demi kondisi Indonesia yang lebih baik ya. Yes, bener Li. Pokoknya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Li. Merdeka! Merdeka! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik selalu ya kabarnya. Welcome back to Liputan 6 Update tanggal 1 September 2021 bersama saya Ratu Sriasmirat. Yeay! Nah, update hari ini kita ada 4 topik yang bakal jadi pembahasan selama 40 menit ke depan. Yang pertama adalah kasus positif COVID-19 pada anak naik 2% serta penanganannya. Lalu ada syarat baru perjalanan selama PPKM, konflik antara manusia dan harimau di Riau, dan terakhir adalah laporan langsung dari Sudan. Wah, menarik ya, so keep on watching if you want to know more. Baik, untuk pembahasan utama tentang kasus COVID-19 pada anak yang naik 2%, hari ini akan bergabung bersama kita editor Liputan 6 Health Aditya Eka Prawira. Yuk langsung aja kita undang masuk. Halo Kak Adit. Hai Ratu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Adit kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana hari ini apa yang akan kita bahas tuh? Oke, hari ini kita akan bahas soal bagaimana kenaikan COVID-19 pada anak ini meningkat nih ya, sebesar 2% selama 2 bulan belakangan ini. Tadinya kan 13% ya Kak Aditnya, sekarang udah 15% nih jadinya. Udah dengar kan kabarnya soal kasus penularan COVID-19 pada anak naik? Udah. Jadi beberapa hari yang lalu kan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara mengejutkan mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan kasus COVID pada anak sebesar 2%, yang pada Juli aja itu masih sekitar 13%, baru beberapa bulan saja udah naik 2%, sekarang menjadi 15%. Itu baru kasus COVID ya aja, belum lagi pada kasus kematian akibat COVID yang menimpa anak. Penyebabnya ini karena apa ya Adit ya? Apa karena varian virus Delta kah? Kasian juga ya, varian Delta ini udah kayak Gemini, apa-apa disalahin, padahal belum tentu dia yang salah kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah karena varian Delta, lagi-lagi aku hanya bisa mengatakan bahwa memang penambahan kasus banyak 2% yang menimpa anak terjadi di saat varian Delta tuh lagi menggila-gilanya. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua kasus COVID itu pasti karena varian Delta. Kita nggak tahu varian apa yang menimpa anak, orang dewasa, maupun pasien COVID lainnya. Cuman memang para ahli kan sudah mengatakan bahwa mau varian apapun, selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, yang menurutku 3 ini tuh penting banget. Mungkin kalau kita tidak keluar tuh sulit ya, apalagi sekarang ekonomi susah segala macam, orang butuh duit, orang butuh makan, orang pasti akan keluar untuk mencari uang, untuk mencari makan. Makanya aku bilang 3 yang penting itu ya pakai masker, mencuci tangan, sama sebisa mungkin jaga jarak. Jadi kalau menurut Alif, mau varian apapun, selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ya insya Allah
kita akan terhindar atau dijauhkan dari si virus corona mau varian apapun itu. Tapi yang membingungkan kan varian Delta ini tuh kebetulan juga memang menginfeksinya kebanyakan anak-anak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan orang tua yang rentan terkena, sekarang tiba-tiba anak-anak juga mulai menunjukkan gejala parah kalau misalkan terinfeksi oleh COVID-19. Nah, gitu. Lagi-lagi gejala parah itu kan tidak melulu disebabkan karena varian Delta. Indonesia tuh masih butuh banyak data terkait apakah memang varian Delta yang benar-benar menggerogoti tubuh pasien COVID yang ada di Indonesia gitu. Ada yang namanya sequencing. Sequencingnya itu harus aktif berjalan. Cuman kan seperti yang kita tahu, sequencing itu bukan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan di Indonesia. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu aja sampai akhirnya pasien tersebut layak untuk mengikuti tes sequencing apakah ini karena varian Delta atau karena varian lainnya gitu. Karena begini, jangankan varian Delta, ketika seseorang mempunyai komorbid untuk terkena gejala COVID yang berat pun tidak menutup kemungkinan gitu karena adanya komorbid. Orang seringkali lupa obesitas pun itu termasuk dalam komorbid. Komorbid tidak melulu orang tersebut sakit ini, enggak juga gitu. Orang yang obesitas, orang yang gemuk pun itu jatuhnya sebenarnya komorbid karena sebenarnya gemuk maupun obesitas sudah masuk kategori penyakit. Berarti kenaikan kasus pada anak ini disebabkan terutama oleh mungkin orang tua yang lalai dan mengira bahwa anak mereka hanya terkena flu biasa ya Kak Adit? Dibilang lalai enggak, tapi gini loh tuh, kasus COVID pada anak ini kan menjadi sorotan media asing. Berdasarkan data UNICEF, kasus COVID di Indonesia pada anak yang memang naik 2% dan kasus kematian pada anak pun naik sebesar 1%. Kalau aku tidak salah, tolong koreksi kalau misalnya salah. Jadi sekarang kematian karena COVID pada anak tuh sebesar 2%. Penyebabnya apa? Dokter meyakini bahwa penyebabnya lagi-lagi karena anak tidak mempunyai kesadaran penuh untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita aja orang dewasa untuk pakai masker itu susah banget. Untuk jaga jarak susah banget. Apalagi seorang anak. Ketika seorang anak tidak mempunyai pengawasan yang ketat dari orang tua, sangat sulit bagi anak untuk pakai masker yang benar. Apalagi sekarang harus pakai double masker, sebaiknya disarankan. Dan juga untuk jaga jarak, apalagi anak-anak ya. Otomatis mau ditahan-tahan kayak gimana pun ya mereka pasti ada keinginan untuk main, untuk bertemu sama temannya. Nah, itu yang mungkin ditakutkan ketika PTM ini udah mulai berjalan sih. Iya, mungkin juga di daerah rumah Adit ada banyak ya anak-anak yang suka main di luar tuh nggak pakai masker. Bukan banyak lagi tuh, rata-rata yang memang kita juga gimana ya, kalau dibilang ekonomi, status ekonomi orang tua apakah mempengaruhi? Nggak juga, karena yang kita lihat nggak cuman anak-anak dari kalangan bawah aja, anak-anak dari kalangan atas pun pada kenyataannya masih sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi ya balik lagi ke orang tua, bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana orang tua memantau si anaknya agar tidak sampai terkena COVID-19, apalagi dengan udah masuknya PTM nih untuk beberapa sekolah di Jakarta. Beberapa temanku yang sudah menyekolahkan anaknya, yang aku tahu kemarin kita habis ngobrol, untuk sekolah negeri memang tidak semua sekolah negeri menerapkan PTM. Ada yang masih PJJ. PTM diberlakukan hanya beberapa sekolah yang memang sudah memenuhi kriteria untuk layak dilakukan PTM. Jadi memang banyak penilaian, memang banyak penilaiannya. Dan temanku selaku orang tua, sebelum anaknya PTM itu udah dikasih semacam surat untuk ditandatangani bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab bersama loh, nggak cuma tanggung jawab guru aja. Walaupun memang di sekolahnya mungkin cuma 1,5 jam, 2 jam, tapi kan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan mau itu 1,5 jam, mau itu 2 jam, tetap aja itu waktu yang terlalu lama untuk anak berada di luar rumah. Makanya kenapa orang tua juga harus ikut andil, jangan semuanya diserahkan ke guru gitu. Dan temanku memang memilih anaknya untuk PTM.
karena udah 1,5 tahun lebih anaknya tidak beradaptasi dengan baik mungkin. Jadi butuh kita aja yang udah lama, kita yang dewasa kan udah lama nggak ketemu orang aja tuh ada rasa kangen kan, apalagi anak-anak yang memang mereka masih butuh bersosialisasi. Makanya temanku memilih untuk yaudah nggak apa-apa anaknya PTM dengan syarat dia mengikuti syarat dari gurunya, yaitu anak tidak boleh bawa makan, tidak boleh makan di sekolah, hanya durasi belajarnya itu sekitar 1,5 jam setiap harinya, dengan jumlah orang sekitar 15 orang aja, dan orang tua wajib menjemput anaknya. Sehingga ketika orang tua menjemput, kemungkinan anak untuk berkumpul sama teman-temannya akan sangat kecil sih. Itu yang bisa orang tua lakukan kan. Iya, di satu sisi juga sulitnya adalah kalau anak-anak terus belajar di rumah, ada learning loss yang akan terjadi pada mereka. Tapi di sisi lain juga IDAI mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan resiko penularan pada anak. Jadi pada akhirnya apakah PTM ini adalah langkah yang tepat untuk dijalankan saat kondisi pandemi masih seperti ini? Nah itu dia sebenarnya agak susah ya tuh. Di satu sisi ya kita menyadari vaksinasi pun baru bisa untuk anak-anak usia 12 sampai 15 atau 17 tahun untuk anak-anak ya, anak-anak dan remaja. Sementara anak-anak di usia 12 tahun yang otomatis itu kan anak-anak SD itu belum banyak yang vaksinasi gitu. Cuman di sisi lain seperti yang Menkominfo bilang, kalau ini tidak disegerakan, ditakutkan terjadinya learning loss. Anak itu kehilangan kemampuan dan keterampilan secara akademis baik umum maupun keterampilan lainnya gitu kan, itu yang ditakutkan. Cuman balik lagi mau gimana? Sekarang kan tinggal orang tuanya aja. Kalau emang anak mau disekolahkan, ya udah pastikan anak menaati protokol kesehatannya dengan benar, pakai masker, membiasakan untuk cuci tangan, dan ya kayak kata temanku itu, dia menjemput anaknya pada akhirnya agar si anak tidak punya kesempatan untuk bermain sama teman-temannya dalam waktu yang lama. Oke. Nah mungkin terakhir nih Kak Adit, kalau misalkan anak menunjukkan gejala batuk pilek, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Haruskah langsung tes antigen atau gimana tuh? Karena kan belum tentu juga tuh corona. Nah itu dia. Yang pasti satu, kalau kemarin ahli mengatakan, kita sebagai orang tua tuh jangan denial. Jangan ketika anak demam lantas, demam biasa. Jangan, ini sakit biasa kok, bukan tanda-tanda COVID-19. Jadi udah didiemin dulu sampai akhirnya kemarin kan disinggung juga sama Wamenkes Dante. Kematian akibat COVID terjadi karena orang tua seringkali terlambat membawa anak ke rumah sakit. Ketika anak udah sesak nafas dulu, ketika anak benar-benar udah dalam keadaan kritis, baru orang tua menyadari bahwa ternyata itu gejala COVID gitu. Apakah perlu antigen? Sebenarnya kan antigen itu gini, baik itu swab antigen maupun swab PCR kan itu hanya untuk diagnostik yang dilakukan ketika kita berhadapan sama orang yang kasus positif. Ketika kita habis ketemu sama orang yang kasus positif, ya kita memang diharuskan untuk swab PCR maupun swab antigen dengan jarak waktu tertentu. Kalau untuk swab PCR kan itu sekitar 5 hari setelah kita bertemu sama kasus positif, ya, kasus sama seseorang yang habis dinyatakan positif COVID gitu. Tapi kalau memang tidak menampakkan gejala, ya nggak perlu untuk swab antigen gitu ataupun swab PCR. Cuman kalau memang gejalanya udah muncul berhari-hari nggak juga turun segala macam, sekarang bukannya nggak apa-apa mencurigai apapun, demam, flu, pikiran kita kan udah jangan nih COVID kan selalu begitu kan. Iya, apakah lantas harus tes antigen? Ya nggak juga harus sih, karena kan sekarang walaupun sekarang harga sudah murah, cuman kan balik lagi ke masing-masing orang tua, apakah orang tua mau mengeluarkan uang untuk tes antigen atau enggak. Cuman ya sebaiknya ketika anak sudah demam, ketika anak flu, apalagi udah panasnya di atas 37,5, nggak apa-apa kok mencurigai anak dia tertular virus corona dan sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Apakah nanti harus swab PCR atau swab antigen, ya gimana nantinya aja. Yang penting dari orang tua tuh nggak boleh denial sih. Jangan menganggap ini flu biasa, ini hanya sakit biasa kok. Karena ketika anak mengalami anosmia atau kehilangan indera perasanya atau indera penciuman, anak kan seringkali nggak bilang. Kita aja yang orang dewasa kan
seringkali nggak mau ngomong kan kalau misalnya, aduh, gue nggak bisa ngecap nih, gue nggak bisa nyium nih, nggak langsung jujur, apalagi anak yang sulit untuk mengatakan aku kehilangan kemampuan mencium, kemampuan untuk merasa kan agak sulit ya. Jangan sampai ketika demam yang disertai sama penurunan nafsu makan yang membuat semuanya jadi terlambat. Oke deh kalau begitu. Siap Adit ya. Semoga aja anak-anak Indonesia bisa tetap terlindungi dari bahaya COVID-19 ya. Amin. Soalnya ngeri juga. Lagi prokes lah yang saat ini harus dijalankan dengan sangat baik. Mengingat mengingat kasus positif, penambahan kasus positif di Indonesia kan udah mulai menurun. Kalau misalnya kita prokesnya longgar, mengingat juga vaksinasi kita yang belum semuanya divaksinasi, ya satu-satunya jalan adalah protokol kesehatan jangan sampai kendor, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, terlebih anak-anak. Dengan adanya kasus ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa dulu yang orang sering bilang, anak-anak kan dunianya bermain, anak-anak happy, anak-anak bersenang-senang secara psikologis, secara fisikis, yang membuat mereka nggak mungkin lah kena COVID. Tapi ternyata setelah kita 1,5 tahun, keluar juga nih datanya. Wow, 15%, itu bukan angka yang kecil loh. Gitu. Nah, semoga dengan adanya data ini, membuat orang tua juga semakin sadar untuk mengajarkan anak bagaimana caranya untuk pakai masker, mencuci tangan, menjadikan cuci tangan itu sebuah kebiasaan dan menjaga jarak, dan ya sudah saatnya memberitahu anak bahwa virus corona itu seperti ini loh. Jadi sehingga si anak pun sadar dan pelan-pelan mencontoh apa yang orang tuanya perbuat gitu. Lagi-lagi orang tua adalah role modelnya anak. Ketika orang tuanya taat protokol kesehatan, anak pun akan mengikutinya sih kalau itu menurut saya. Oke deh kalau begitu Kak Adit, siap. Thank you banget ya atas penjelasannya hari ini, benar-benar harus dicatat nih untuk orang tua untuk memperhatikan agar anaknya itu taat protokol kesehatan, apalagi dengan PTM udah mau berlangsung dengan ini ya. Seperti biasa. Vaksinasi juga belum ada kan vaksinasi. Iya betul. Nah, kita berharap dan berdoa semoga vaksinasi buat anak udah bisa diberikan nantinya. Oke deh, amin kalau gitu. Oke, ingin mengucapkan lagi terima kasih sekali lagi kepada Adit sebelum live dari live ini. Siap, kalau gitu semoga dilindungi selalu ya Aditnya dari pandemi ini. Sama-sama Ratu, sehat-sehat semua ya. Iya, sehat-sehat. See you soon and stay safe Adit. Dadah. Oke, nah sahabat iptenan.com, beranjak ke topik selanjutnya yaitu adalah laporan langsung dari Sudan dengan kontributor kita Yahya Ayash. Ayas akan menceritakan tentang kondisi terkini yang ada di sana dan mungkin juga memperlihatkan suasana di Sudan saat ini. Oke, kalau gitu kita coba panggil dulu ya Ayas untuk bergabung bersama kita. Halo Ayas. Halo Kak Ratu. Iya. Selamat pagi Sudan. Selamat pagi dari Sudan juga ya. Kayaknya memang agak ini ya koneksi di Sudan. Iya ya, kayaknya koneksi sedang kurang bagus juga ya di sini. Oh, tapi udah mulai stabil. Nggak stabil ya? Iya. Oke deh, kalau gitu Ayas. Sekarang lagi di mana posisinya di Sudan? Ini di pinggirannya ibu kota ya, karena memang di ibu kota banget. Cuma emang saya sendiri kan dari daerah yang punya ombudsman, dan di sini sedikit banget orang Indonesianya, karena memang terpusat di ibu kotanya, di Khartoum ya mungkin. Oke deh. Mungkin di Indonesia punya Khartoum gitu ya. Oke. Ini di pasar kah sekarang? Coba bisa dikasih lihat nggak posisinya? Iya, di samping rumah saya tuh ada pasar kecil gitu. Mungkin buat teman-teman yang kenal saya pasti ini terkenal banget nih tempatnya. Karena biasanya kita nyebutnya sebagai pasar zaman Nabi. Coba dilihat tuh gimana kondisi pasar ini. Oke, saya coba perlihatkan ya. Gimana situasi di pasar saat ini. Kayaknya orang juga ini ada tempat semacam kopi itu, kopi tradisional. Dan ini sebenarnya kayaknya orang-orang baru belum aktif. Benar-benar kayak pasar Nabi ya, zaman dulu banget ini kelihatannya. Iya, seperti itu. Iya.
Oke, mungkin Yahya sekalian bisa juga dijelaskan ya kondisi di Sudan saat ini di tengah pandemi seperti apa, karena pasarnya kayaknya sepi tuh. Iya sebenarnya ini jam 7 gitu rame banget. Kalau untuk situasi COVID-19 sendiri secara umum nggak menjadi trending di Sudan, walaupun beberapa bulan lalu itu kayaknya orang nggak terlalu peka ya soal vaksinasi, tapi kemarin kayaknya sampai ngantri gitu buat vaksin, sampai orang rela nginep di depan tempat vaksinnya ya, kayak pusat kesehatan gitu, buat ikut vaksin juga. Katanya mulai Oh, ada kepekaan khususnya mungkin buat orang-orang tua kali ya. Jadi vaksinasi sudah berjalan di Sudan untuk sekarang. Iya, iya. Udah berjalan dari pertengahan tahun. Oke, kalau sistem vaksinasinya kayak gimana di sana? Yang mendapatkan Di sini vaksin sendiri, pertama? kalau kayak gitu nggak seperti di Indonesia ya ada prioritas. Tapi kalau di sini tuh yang pertama tentu tenaga kesehatan, kemudian acak gitu. Acak aja udah. Kita sebagai orang asing pun bisa mengajukan karena jumlah Oh, dosis mereka kan nggak banyak ya. Tapi kita mm-mm. bisa dapat juga dari mereka Oh, mereka dengan tuh, paspor aja. mereka itu artinya siapa cepat dia dapat gitu untuk vaksinasi. Iya benar seperti itu. Oke, untuk warga dari luar negeri pun juga bisa langsung mengajukan saja, nggak ada prioritas sama sekali untuk warga negara mereka. Nggak ada prioritas benar. Benar-benar nggak ada prioritas sama sekali. Cuma nanti ngajuin nyari paspor dan mereka kayak si kartu vaksin gitu. Udah tinggal disuntik aja. Oke, bagaimana dengan pendataan siapakah yang sudah dapat dan belum dapat itu tetap didata nggak? Di sini kan secara pendataan tuh yang benar-benar jadi PR ya. Makanya waktu di tahun lalu kita benar-benar merah aja di Indonesia. Daerah mana yang udah merah di sini benar-benar cuma ada datanya aja. Kayak di kota Khartoum itu berapa. Jadi nggak ada metaan sampai mungkin di Indonesia ada RT atau sampai kecamatan di situ kayak gitu. Kita udah asal bahkan gitu. Mau jalan-jalan gitu. Makanya kita punya daerah yang benar-benar real time banget gitu. Seperti apa kejadian COVID terdekat dari kita. Jadi ya mungkin karena kepekaan langsung juga ya. Kita akhirnya jadi ya udahlah gitu. Ngikut aja dengan mereka ya. Iya, pasrah juga ya dengan keadaan di situ ya. Berarti Hmm. kalau untuk soal pembatasan kegiatan atau lockdown tuh juga nggak ada di Sudan. Maksudnya seperti biasa saja keadaannya. Iya, Oke, tetap rame di pasar. benar tahu. Sebenarnya rame ya, seperti tidak ada COVID sebenarnya. Makanya sebenarnya kemarin beberapa kali kita itu tapi semacam pembatasan aktivitas di kantor, di sekolah ya. Tapi sepertinya itu bukan karena benar kita ada agenda khusus dari pemerintah karena takut situasi politik ekonomi sosial ya. Oke deh kalau gitu. Ya berarti di Sudan tuh seperti tidak ada COVID ya sebenarnya ya. Nah, Iya mungkin ya, tapi emang terakhir, ternyata ada ya, ternyata ih, ada ternyata di sini. ada, ternyata ada karena orang-orang juga udah pada antri untuk mau vaksin, tapi warga di sana pun ya menjalani harinya seperti biasa saja. Karena mungkin mereka juga Benar, benar. mengutamakan bekerja ya dibanding di rumah saja. Iya, benar sekali. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih ada kejadian baru mungkin di Sudan yang bisa dilaporkan? eh Kalau kejadian terbaru sendiri sepertinya mungkin kayak demo-demo yang biasa terjadi aja. Karena Hmm. emang pandemi ini kan terjadi emang pasca revolusi ya. Jadi pemerintahan terbarunya emang kadang tidak bisa emang dari sipil ya. Selama ini kan dari militer, kemudian yang memimpin sipil dan kolaborasi juga sama militer, tapi ternyata ekonomi nggak segera bangkit lah. Intinya kasus ekonomi, kemudian krisis kayak krisis listrik atau air atau ya yang kebutuhan pokok lah. Itu bikin kemudian warga atau masyarakat Sudan itu sendiri jadi ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah selama pasca revolusi. Ya semoga sih kejadian ini segera berakhir. Memang tahun ini benar Sudan sampai di masa terendahnya inflasi 300%. Itu kan benar makanya orang nggak aware terhadap kasus pandemi itu gara-gara ya ekonominya aja udah hancur ya secara fundamental gitu. Iya, sayang sekali ya mungkin orang-orang udah
sulit untuk makan sehingga tidak begitu mempedulikan soal adanya pandemi karena tidak ada pandemi lagi susah semua di sana juga ya. Mereka tetap harus bekerja. Benar Kak Ratu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ayas. Itu dia baru saja kabar dari rekan kita di Sudan. Semoga saja warga di sana pun juga sehat selalu dan dilindungi dari ancaman COVID-19. Kalau begitu, Amin. sampai jumpa, Yahya. Stay safe ya. Baik. Beranjak ke topik selanjutnya soal syarat baru perjalanan selama PPKM. Nah, tadi mungkin kalau misalkan di Sudan kan tidak ada yang namanya pembatasan kegiatan dan juga bisa melakukan kegiatan seperti biasa, seperti tidak ada COVID sama sekali. Tapi beda dengan di Indonesia nih. Ingat ya, meski status level PPKM ada yang sudah turun di beberapa daerah, tetap ada peraturan yang harus dipatuhi untuk menghindari resiko penularan. Kita akan langsung mengundang untuk bergabung bersama kita, reporter bisnis liputan6.com, Maulandi Rizky Bayu yang akan menjelaskan lebih lanjut soal syarat baru perjalanan selama PPKM. Oke, kalau begitu kita coba panggil saja Maul langsung untuk bergabung bersama kita. Halo Maul. Halo Tika, suaranya jelas sih. Iya, Maul kedengaran jelas ya suaranya? Oke. Cakep. Ya. Siap. Maul, sekarang posisinya lagi di mana nih? Oke, saya saat ini lagi di stasiun Serpong, salah satu stasiun KRL aglomerasi yang ada di Jabodetabek. Oke, lagi di stasiun saat ini ya. Kelihatan ya di stasiun juga lagi sepi banget nih kayaknya di belakang kondisinya. Betul. Iya. Nah, Maul, PPKM Jawa Bali kan kembali diperpanjang hingga 6 September. Apa ada perubahan pada syarat perjalanan selama PPKM nih? Oh iya, betul. Jadi kan seperti kemarin sempat dibicarakan oleh Menkomarinvest, Luhut Panjaitan, dia bilang kan akan ada banyak yang jalani untuk, utamanya untuk sektor transportasi. Kayak di KRL aglomerasi ini sekarang ini pun, untuk syarat-syarat tadi saya sempat berbincang juga, syarat-syarat sedikit diperlonggar juga sih. Jadi kayak misalkan untuk pedagang pasar, buruh yang sebelumnya itu dia wajib SRP, sekarang ya cukup untuk surat dari RT/RW juga udah bisa lah SRP basah. Dan Oke, untuk oke. Maul, sekalian bisa dikasih lihat ya kondisi sekarang di stasiun itu seperti apa? Mungkin kameranya bisa diperlihatkan bagian background-nya. oke, sebentar. Oke. Nah, itu dia mungkin bisa terlihat ya di kamera Maul saat ini bahwa kondisi di stasiun di tempat Maul sekarang berada juga memang tidak terlalu ramai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan juga syarat dari perjalanan selama PPKM yang ada saat ini. Maul, sekalian juga dijelaskan ya, bagaimana dengan syarat perjalanan dengan pesawat nih Maul? Apa benar tidak perlu tes PCR bagi yang sudah vaksin? Oh enggak, jadi tes PCR itu tetap wajib sih, even dia udah sekali dosis ataupun 2 kali dosis. Dan itu pun berlakunya bagi yang berada di wilayah Jawa Bali aja nih, untuk instruksi Mendagri nomor 38. Jadi penumpang pesawat itu, misalkan dia udah dosis vaksin pertama, dia wajib membawa PCR hamil dia. Sementara kalau misalkan dia udah 2 kali dosis, itu hamil 1 pun nggak apa. Oke, jadi meskipun sudah divaksin tetap wajib PCR ya kalau mau melakukan perjalanan dengan pesawat. Betul. Oke, baik. Bagaimana dengan kereta nih? Sekarang kan lagi di stasiun. Wajib untuk tes antigen kah kalau mau naik kereta? Iya betul. Untuk kereta sendiri pun ada kewajiban dia. Jadi gini, untuk kereta sendiri pun itu ada dibagi dua ya. Itu kereta jarak jauh atau kereta lokal ataupun kereta aglomerasi kayak KRL gini. Untuk kereta jauh itu sendiri misalkan dia keluar kereta gitu, dia wajib untuk membawa PCR hamil 2 atau antigen hamil 1. Terus kemudian dia juga wajib membawa kartu vaksin. Dan di situ pun ya jelas lah aturannya masih sama seperti yang dulu. Nah, tapi kalau untuk KRL sendiri pun, dia saat ini untuk penumpangnya, dia hanya wajib membawa SRP dan kemudian menunjukkannya bersama KTP. Soalnya kalau tadi saya berbincang sama para penjaganya sih, suka ada aja gitu yang membawa SRP orang, tapi beda ternyata sama KTP-nya dia. Jadi wajib ditunjukkan juga lah KTP. Iya, betul sih. Terus ada penelitian juga untuk buruh dan pedagang pasar, mereka hanya cukup membawa surat dari RT/RW atau kelurahan lah sebenarnya.
dengan kereta biasa dan mereka bisa ya pulang pergi sama kereta gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan yang belum vaksinasi? Apakah jadi tidak bisa melakukan perjalanan? Nah, untuk vaksin sendiri juga ini ada cerita menarik sih. Jadi tadi kan untuk vaksinasi sendiri KRL memberikan kelonggaran nih untuk yang Jabodetabek. Jadi misalkan ada seorang penumpang, dia ingin vaksin, tapi tempat vaksinnya itu berada di luar kota dan harus naik KRL. Jadi dia cuma cukup membawa, oh ini ada undangan atau surat untuk vaksin. Dia boleh ikut naik kereta tapi harus divaksin dulu. Jadi dia mau vaksin awal. Oh, kalau Ataupun ya misalkan tadi, iya, kalau alasannya untuk mendapatkan vaksinnya jadinya bisa naik keretanya ya. itu ya. Oke deh, Atau Maul. untuk pekerja sendiri pun ya dengan bawa SRT sendiri pun itu dan sudah membawa PCR atau antigen itu bisa sih. Oke. Apa denda atau hukumannya bagi yang melanggar syarat perjalanan ini? Itu sih untuk para penumpang misalkan dia tidak bawa apa-apa syarat apa-apa ya intinya dia langsung ditolak untuk bisa masuk sih. Jadi benar-benar dilarang untuk bisa masuk ke stasiun atau naik kereta ya. Oke, baik. Kalau begitu, siap. Terima kasih atas penjelasannya, Maul ya. Semoga saja dengan ini warga tetap waspada dan tahu peraturan yang ada, biar ya nggak capek-capek datang pergi ke stasiun ataupun ke bandara dan harus pulang lagi karena nggak membawa persyaratan yang diwajibkan. Kalau begitu, thank you sekali lagi, Maul. Stay safe dan sampai bertemu lagi ya, Maul. Ya, sama-sama tidak. Baik. Nah, nggak terasa nih kita udah sampai pada topik terakhir kita hari ini, di mana ada topik gak biasa buat dibahas, yaitu soal konflik manusia antara manusia dengan harimau di Riau. Seperti yang diketahui bahwa dalam 2 bulan terakhir ini sudah ada 2 orang meninggal akibat rekaman harimau di Riau. Meski begitu, warga diminta untuk tidak memburu hewan buas itu. Langsung aja ya kita panggil narasumber kita dari Riau untuk menjelaskan lebih lanjut, yaitu Muhammad Syukur. Halo Mas Syukur. Halo Mbak, siang Mbak Ratu. Siang Mas Syukur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Baik Mas Syukur, bisa tolong ceritakan dulu sebelumnya bagaimana bisa warga diserang oleh harimau di Riau? Apakah harimau itu masuk ke pemukiman warga? Jadi kejadiannya itu di Desa Teluk Lanus di Kabupaten Siak. Itu 3 bulan sebelumnya itu memang sudah ada harimau yang masuk ke menghampiri pemukiman karyawan di sana, karena di sana itu adalah areal konsesi perusahaan, jadi ada perumahan karyawan di sana. Itu sejak bulan Juni, Juli sudah ada harimau yang masuk, bahkan memakan kambing, anjing dan ternak warga lainnya. Yang terakhir itu kemarin itu tanggal 29 Agustus Minggu malam itu ada seorang remaja yang waktu itu diajak oleh ayahnya untuk memperbaiki mesin genset karena listrik di pemukiman itu padam. Nah, saat dia ingin ke pelabuhan dengan niat mencari sinyal, ayahnya ini tadi tidak bisa lagi menemukan anaknya. Setelah berapa menit dicari, akhirnya ketemulah jasadnya. Itu ada beberapa organ yang hilang. Begitu Mbak. Di sana itu pemukiman itu dibuat karena ada areal konsesi perusahaan di sana. Jadi harimau itu memang sebelumnya itu berdasarkan data dari BKSDA Riau itu memang masuk dalam landscape sinepis yang itu merupakan tempat jelajahnya harimau, dan itu memang menjadi habitat harimau sebelum ada pemukiman di sana oleh karyawan konsesi perusahaan di sana. Itu untuk jasadnya sendiri, jasad korban ini sudah dibawa sama keluarganya ke Nias untuk dimakamkan. Saat ini BKSDA Riau sama polisi itu sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Memang di lokasi jasad itu ada ditemukan jejak, begitu juga dengan areal pemukiman atau barak karyawan itu ada jejak-jejak harimau juga. Bahkan informasi terbaru itu
ada sehari usai kejadian itu harimaunya datang lagi gitu. Waduh. Dia menghampiri perumahan karyawan lagi gitu. Itu berdasarkan hasil saksi mata di lokasi kemarin. Oke. Nah, warga kan pastinya khawatir akan serangan lainnya ya, dan bahkan mungkin ada warga yang juga ingin berburu harimau tersebut karena mereka ingin melindungi diri. Apa himbauan dari pihak berwajib? Sekarang polisi sama BKSDA udah di lokasi membawa kandang jebak gitu dan akan memasang kamera trap, akan melakukan langkah evakuasi, itu langkah terakhir. Jikalau nanti untuk menghindari konflik selanjutnya, maka harimau itu akan direlokasi, ditangkap dulu, kemudian nanti dipindahkan ke lokasi lain. Himbauan dari pihak berwenang sendiri itu jangan sampai ada masyarakat yang memburu, karena harimau ini termasuk salah satu kategori hewan hampir punah, sehingga bagi yang menangkap itu ada hukuman pidananya atau yang melukai. Jadi pihak berwenang, polisi, BKSDA meminta menyerahkan langkah-langkah kepada mereka. Jadi masyarakat sementara dihimbau atau pekerja di sana dihimbau untuk tidak bekerja sendiri atau beraktivitas malam, atau kalaupun memang keluar itu harus bersama-sama, karena biasanya sifat harimau itu kalau melihat keramaian itu dia cenderung untuk menghindar. Jadi intinya jangan sendiri. Itu himbauan saat ini dari BKSDA Riau, dan jangan ada sampai warga yang memburu. Gitu, Mbak. Baik, tapi kan sempat ada videonya tuh dari yang warga ditangkap karena berusaha berburu kalau tidak salah. Ya, itu kalau yang pemburu ditangkap itu di kabupaten lain, itu di Kuansing, Kabupaten Kuansan Sengingi. Itu penangkapannya itu bersamaan kejadiannya dengan kejadian remaja yang diterkam harimau tadi. Tapi itu beda kabupaten. Kalau yang pemburu tadi itu saat ini sudah dia ada di Polda Riau, lagi pemeriksaan. Dari tersangka itu ada disita 1 lembar kulit harimau. Jadi polisi menyimpulkan dia ini sebagai pemburu harimau kemudian menjualnya. Itu 1 lembar kulit harimau itu dijual 16 juta. Itu hasil pemeriksaan saat ini untuk tersangka, Mbak. Nah, di satu sisi apakah perambahan hutan juga menjadi salah satu sebab harimau mulai masuk ke pemukiman warga nih? Jadi kalau di Riau ini kondisinya ada yang namanya perambahan liar, itu ilegal. Kemudian ada yang secara legal, itu ketika pemerintah memberikan izin untuk perusahaan membuka kebun atau hutan tanaman industri untuk bahan kertas. Nah, permasalahannya selama ini ketika izin itu diberikan, ternyata di sana ada habitat harimau atau di sana juga berbatasan langsung dengan misalnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan itu menjadi habitat harimau, sehingga konflik ini tidak bisa dihindari karena harimau ada duluan di situ, kemudian ada perusahaan membangun kebun atau warga yang melakukan perambahan liar, sehingga pertemuan itu kadang sulit dihindari, sehingga terjadilah konflik. Dan selama ini yang harimau juga menjadi korban karena ada juga yang memburu, kemudian ada juga warga yang menjadi korban karena harimau itu seolah-olah bukan seolah-olah lagi, tapi kehilangan pakannya, karena ketika hutan dibuka ada warga di sana, ada pemukiman, dan kemudian warga-warga yang menempati hutan ini kemudian juga memburu pakan harimau, misalnya memburu babi, memburu rusa. Kemudian jadi manusia sama harimau berebut pakan, dan ketika pakannya ini sudah habis, harimau mau tidak mau masuk ke pemukiman, makan ternak warga. Kemudian ketika dia merasa terancam dan ketika sulit mendapatkan makanan lagi, ya manusia bisa jadi korban.
itu sudah ada beberapa kejadian di Riau. Ini Gitu, Mbak. permasalahan yang paling utama adalah butuhnya warga untuk bertahan hidup dari juga ekosistem di sana, tapi juga di satu sisi itu membuat harimau kehilangan pakannya ya Mas ya. Iya, itu masalah yang selama ini di Riau. Sehingga tidak mungkin konflik-konflik ini akan terjadi lagi karena hutan itu kan berkurang, sementara kebun selalu bertambah, kemudian pakannya juga berkurang. Jadi harimau butuh makan, akhirnya manusia juga jadi korban gitu. Oke deh kalau begitu. Yang terpenting adalah agar warga tidak bepergian sendiri ya. Artinya warga tidak keluar dengan seorang diri, harus bersama dengan temannya atau mungkin anggota keluarga agar tidak tiba-tiba diserang oleh harimau ya. Iya, itu Mbak. Baik kalau begitu. Siap, terima kasih atas penjelasannya ya Mas Syukur ya. Harapannya semoga ada solusi juga atas permasalahan ini. Tapi susahnya juga karena harimau ini lahannya banyak diambil ya. Iya. Gitu. Oke deh kalau begitu. Sampai jumpa ya Mas Syukur ya. Sampai Mbak. bertemu lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, itu tadi laporan dari Riau yang menjelaskan tentang konflik antara manusia dengan harimau akibat banyaknya lahan harimau yang diambil oleh manusia juga sih pokok permasalahannya di sini. Nah, dalam update hari ini terakhir juga ada sedikit cek fakta untuk sahabat liputan6.com nih. Sebelumnya beredar di media sosial postingan yang menyebut bahwa Turki akan memesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara. Postingan ini ramai dibagikan sejak akhir pekan kemarin. Salah satunya ada akun yang membagikannya di Facebook. Dia mempostingnya pada 25 Agustus 2021. Dalam postingan tersebut terdapat potongan artikel berjudul Turki mau pesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara. Nah, cek fakta liputan6.com menelusuri hal ini dan menemukan artikel berjudul Dubes RI, Turki tidak pernah ada rencana beli vaksin Nusantara yang tayang di liputan6.com pada 30 Agustus 2021. Nah, berikut nih isi artikelnya. Bisa dilihat sekalian juga di layar. Liputan6.com Jakarta, Duta Besar Indonesia Turki, lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa tidak benar Turki membeli vaksin Nusantara. Bahkan pihak Turki menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terpikirkan atau direncanakan sebelumnya. Hasil klarifikasi saya kepada otoritas sebut bagian Duta Besar Turki berwenang di Turki dapat dipastikan tidak pernah ada pemikiran, rencana, maupun pembicaraan pemerintah Turki untuk membeli vaksin Nusantara di Indonesia. Katanya melalui keterangan tertulis yang diterima liputan6.com Senin 30 Agustus 2021. Kesimpulannya, postingannya mengklaim bahwa Turki akan memesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara adalah tidak benar. Nah itu dia tadi cek fakta dari liputan6.com hari ini. Oke, nggak terasa setengah jam sudah berlalu ya. Demikian liputan update hari ini. Terima kasih bagi sahabat liputan6.com yang sudah setia menonton sampai akhir. Dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Don't forget to wear your mask and see you in the next update.